Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Nanang Afianto meminta masyarakat ini tetap bijak dalam menanggapi kasus viral di media sosial. Seperti halnya kasus Nenek Elina Wijayanti di Surabaya, di mana kasus nenek 80 tahun Elina Wijayanti yang diduga diusir dan rumahnya dibongkar paksa oleh sekelompok orang yang menjadi viral di media sosial yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat Tribuners. Dan Kapolda Jawa Timur menilai kasus yang viral berisi narasi ancaman akan menciptakan suasana mencekam di lingkungan masyarakat. Alih-alih diviralkan, Nanang meminta agar masyarakat ini berani melapor ke pihak berwajib agar tidak mengganggu situasi yang sudah kondusif. Nanang juga mewanti-wanti informasi yang diunggah di media sosial akan cepat tersebar luas. Dalam hitungan detik, informasi tersebut tidak hanya menyebar di wilayah Jawa Timur, tetapi internasional. Apabila situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sudah terkendali, pejabat lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 tersebut meminta agar tidak ada unggahan di media sosial yang bersifat provokatif. Kapolda Kalimantan Timur tersebut juga menilai informasi viral yang bersifat provokatif di media sosial ini berdampak stabilitas ekonomi daerah. Nanang bilang Jawa Timur ini menjadi daerah yang menjadi primadona untuk investasi dibanding beberapa daerah di luar Jawa Timur, sehingga situasi yang aman dan nyaman menjadi nilai jual tersendiri. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu lagi memviralkan hal-hal provokatif. Selain itu, bagi pengguna media sosial juga tidak terpengaruh akan informasi provokatif yang digembor-gemborkan oleh masyarakat. Menurut informasi terbaru Tribuners, Kepolisian Daerah Jawa Timur kembali menangkap satu tersangka baru, sehingga total pelaku yang telah diamankan atau diringkus kini berjumlah 3 orang. Tersangka ketiga berinisial SY alias Klowor yang berusia 59 tahun. Dia diringkus tim Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur saat sedang nongkrong di sebuah warung kopi di Jalan Bintang di Pongo, Surabaya, Selasa kemarin 30 Desember 2025 sekitar pukul 10 malam hari. Seperti 2 tersangka sebelumnya, SY ini diduga berperan sebagai dalang dalam aksi perusakan rumah Nenek Elina. Meski sudah mengamankan 3 tersangka, Polda Jawa Timur menegaskan bahwa penyidik belum berhenti membuka peluang adanya penambahan tersangka, mengingat dalam video rekaman tersebut yang beredar di media sosial terlihat lebih dari 3 orang terlibat dalam aksi perusakan rumah tersebut. Samuel Ardi Kristanto, pembeli tanah, dan M. Yasin, anggota Ormas pengusir Elina Wijayanti, Nenek Elina, yang berusia 80 tahun dari rumahnya ini sudah ditangkap Polda Jawa Timur. Dan Nenek Elina mengaku bersyukur dan berharap juga proses hukum berjalan dengan adil. Elina juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Timur beserta seluruh jajarannya yang telah menangani kasus tersebut. Tapi meski demikian, Nenek Elina tetap menuntut agar seluruh bangunan rumahnya ini yang sudah dihancurkan oleh yang diduga ormas dan juga berkas-berkas dokumennya ini bisa dikembalikan kepadanya. Dia meminta untuk dikembalikan seperti semula. Dan dia juga menyampaikan harapannya agar bangunan rumah yang ditempatinya belasan tahun bisa dibangun kembali. Kasus pengusiran paksa yang disertai perobohan rumah ini terjadi pada pertengahan Agustus lalu dan baru-baru ini viral di media sosial. Tribuners, dugaan kekerasan yang dialami oleh Nenek Elina Wijayanti oleh seseorang yang mengklaim telah membeli tanahnya dan diduga dibackingi ormas berlatar etnis tertentu di Surabaya, Jawa Timur ini dikhawatirkan bakal memicu konflik antar golongan jika tidak direspons oleh pemerintah daerah dengan cepat. Kasus pengusiran paksa yang disertai perobohan rumah tersebut terjadi pada pertengahan Agustus lalu dan baru-baru ini viral di media sosial, di mana viralnya kasus ini memicu aksi protes dari kelompok yang menamakan diri Forum Pemuda Surabaya. Mereka mengaku resah dengan praktik premanisme yang mengatasnamakan ormas, di mana forum tersebut menuntut polisi mengusut tuntas perkara tersebut hingga mendesak Pemda membubarkan ormas yang terindikasi menjalankan praktik premanisme. Senin kemarin 29 Desember, Tribuners, Polda Jawa Timur sudah menetapkan 2 tersangka, Samuel Ardi Kristanto dan Muhammad Yasin. Keduanya ini disebut melanggar tindak pidana pasal 170 KUHP atau 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 6 tahun penjara. Kuasa hukum Elina sendiri, Welemin Tarja, mengatakan saat itu Samuel mengklaim telah membeli tanah
dari Elisa pada tahun 2014 dan dia berniat untuk mengambil alih. Welly Mintarja mencurigai akte jual beli yang dimiliki oleh Samuel ini adalah palsu. Musababnya, pada 23 September 2025, Elina bersama kerabatnya, Maria, mendatangi kantor Kelurahan Lontar untuk mengecek status tanah miliknya. Hasilnya, pihak kelurahan menyatakan status objek tanah yang telah rata ini masih tercatat atas nama Elisa Irawati. Tapi belakangan, pihak Elina mendapati adanya salinan akta jual beli nomor 38 tahun 2025. Akta itu dibuat oleh notaris PPAT tertanggal 24 September 2025. Anehnya, Samuel dicantumkan sebagai pihak penjual dengan mengatasnamakan Elisa Irawati sekaligus sebagai pembeli atas objek tanah yang dimaksud. Itu mengapa Elina melaporkan Samuel dan Yasin ke kepolisian pada 29 September 2025. Adapun di lokasi bekas rumah Elina, kini terpasang spanduk bertuliskan penawaran penjualan lengkap dengan nomor kontaknya. Setelah viralnya video pengusiran paksa nenek Elina di media sosial, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Mereka menuntut pemerintah daerah ini untuk bisa membubarkan ormas yang melakukan tindakan kekerasan dan juga premanisme karena telah meresahkan warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.